Selamat datang di episode 3, episode final. Kita akan membahas, ibunya, endapan logam, Porphyry Chopper Gold. Sistem ini bukan sekadar urat kecil. Ini adalah tubuh batuan besar yang termineralisasi, seringkali menjadi sumber fluida untuk sistem epithermal di atasnya. Ukurannya raksasa, tapi kadar emas per ton mungkin lebih rendah. Kuncinya ada pada volume dan zonasi. Bagaimana cara menemukan inti dari raksasa ini? Konsep genetik. Bayangkan sebuah intrusi magma di kedalaman 2 hingga 5 km. Magma ini melepaskan fluida magmatik yang kaya logam. Fluida ini menerobos batuan sekitar, membentuk ribuan retakan kecil atau stockwork. Karena sumbernya adalah magma yang mendingin secara bertahap, mineral mengendap berdasarkan suhu. Ini menciptakan pola zonasi konsentrik, seperti lapisan bawang. Memahami pola lapisan bawang ini adalah kunci eksplorasi porfiri. Pathfinder zonasi konsentrik. Mari kita kuliti lapisan bawang ini dari dalam keluar. Lapisan pertama, inti, core zone. Di sini suhunya paling panas, di atas 400 derajat Celcius. Pathfinder utamanya adalah molybdenum, Mo, bismut, Bi, dan tellurium, Te. Mineral molybdenite sering ditemukan di inti ini bersama kalium feldspar atau biotit, alterasi potasik. Jika Anda menemukan anomali Mo yang tinggi di tengah sistem, Anda sedang berdiri di atas inti porfiri. Emas di zona ini sering terkait dengan tembaga, Cu. Lapisan kedua, tengah, intermediate zone. Suhu mulai turun, sekitar 250-400 derajat. Ini adalah zona emas dan tembaga utama. Mineral pathfindernya adalah pirit dan kalkopirit. Alterasi batuan berubah menjadi sericite atau filik. Di zona ini, rasio Cu-Au seringkali seimbang. Unsur perak, Ag, juga mulai muncul lebih banyak. Lapisan ketiga, luar, distal zone. Suhu lebih dingin, di bawah 250 derajat. Di sini kita menemukan timbal, Pb, seng, Zn, arsen, As, dan antimon, Sb. Mineralnya seperti galena dan sphalerite. Alterasi batuan menjadi argilik atau propilitik, klorid epidot, unsur talium, Tl, dan merkuri, Hg, sering membentuk halo sangat luas di zona luar ini, bahkan hingga kilometer dari inti. Mineral aksesori penting, tourmalin. Tourmalin sering ditemukan di batas antara zona inti dan tengah. Komposisi kimia tourmalin bisa menceritakan seberapa dekat Anda dengan sumber magma. Aplikasi eksplorasi. Lalu, bagaimana strategi eksplorasinya? Skala regional, jangan cari emas dulu. Cari tembaga, Cu, dan molybdenum, Mo, di sedimen sungai. Anomali Mo adalah indikator terbaik untuk porfiri. Alterasi mapping, gunakan citra satelit atau spektrometer lapangan. Cari pola tapal kuda atau bulatan alterasi potasik di tengah yang dikelilingi filik. Geofisika, metode IP, Induced Polarization, sangat efektif karena sistem porfiri mengandung pirit tersebar yang luas. Zonasi unsur. Jika Anda punya data bor, plot rasio Mo-Cu atau Pb-Zn Mo tinggi, Pb rendah Anda di inti. Mo rendah, Pb-Zn tinggi Anda di kaki sistem. Jangan lupa, banyak sistem epithermal high sulfidation yang duduk tepat di atas sistem porfiri. Jadi jika Anda menemukan alunite di permukaan, episode 2, ada kemungkinan besar ada porfiri di bawahnya. Kesimpulan closing. Kita telah menyelesaikan perjalanan dari kedalaman kerak bumi, orogenik, naik ke permukaan vulkanik, epithermal, hingga ke intrusi raksasa, porfiri. Mari kita rangkum cepat. Orogenik, cari arsen, tungsten, karbonat di struktur sesar. Epithermal, cari alunit enargit, Hse, atau adularia perak, Lse. Porfiri, cari molybdenum, tembaga, dan zonasi konsentrik. Dan ingat, talium, Tl, dan merkuri, Hg, adalah unsur volatil yang bisa menjadi jembatan penghubung untuk mendeteksi sistem ini dari jarak jauh. Eksplorasi emas bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah tentang membaca jejak kimia yang ditinggalkan alam jutaan tahun lalu. Semoga seri video ini membantu Anda membaca jejak tersebut dengan lebih baik. Saya Pak Geo, sampai jumpa di lapangan.